Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum ya Miftahul Gaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa ftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasai abil babuli wal qasimi rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada, yang sudah hadir maupun yang belum hadir, dan juga sahabat yang hadir di majlis ya, juga selamat malam. Semoga senantiasa Allah melimpahkan keberkahan pada kita semua ya, dan semoga sisa umur kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk adalah memperbaiki diri, adalah diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, insyaallah pada malam hari ini Abah ada waktu ya untuk menjawab dari beberapa pertanyaan, adalah wabil khusus adalah tentang bertanya yang berkaitan dengan sanad ilmu dan sanad nasab ya. Pertanyaannya adalah kurang lebih, bah mana yang harus didahulukan? Kalau di daerah saya, di kampung saya, ada orang yang sanad ilmunya saya yakin insya Allah kepada kepada Rasulullah, dan ada orang adalah yang saya yakin adalah sanad nasabnya juga sampai kepada Rasulullah. Nah sahabat ya, insya Allah pada malam hari ini mana yang harus didahulukan ya, antara sanad ilmu dan sanad nasab ya. Kalau ditanya yang paling utama, tentu saja yang ideal adalah kalau seandainya seseorang itu adalah sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah, dan juga sanad ilmunya adalah, jadi sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah dan juga sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, itu yang utama ya. Jadi kalau ada, maka didahulukan yang sanad nasabnya dan sanad ilmunya adalah tersambung kepada Rasulullah. Tetapi kalau yang ada adalah sanad nasabnya dicurigai adalah tersambung kepada Rasulullah, tetapi ilmunya, sanadnya tidak tersambung, adalah dengan tidak memiliki sanad ilmu sampai kepada Rasulullah, maka dahulukan yang memiliki sanad ilmu ya. Nah insyaallah pada malam hari ini ya, Abah akan sedikit juga membahas tentang mungkin tentang sanad ilmu dan sanad nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya.
Dari saya pernah mencatat, saya ikut ceramahnya Mbah Mun Jubair ya, Al-Maghfurullah. Semoga Allah memuliakan beliau dan semoga beliau di alam barzahnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya seorang aulia Allah adalah tidaklah wafat ya. Mereka senantiasa hidup dan bahkan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menyampaikan dan saya pernah mencatatnya ya, bahwa ada istilah yang disebut Ahlul Bait Rasulullah ya. Ada yang disebut oleh beliau disebut adalah Alu Rasulillah ya, atau Ali Rasulillah. Ada yang disebut adalah Durriyatu Rasulillah ya. Ada yang disebut adalah Idratu Rasulillah. Apa perbedaannya ini semua ya? Ini dari segi nasab ya, dari segi nasab nasab dan juga dari segi nasab sanad keilmuan ya. Maka yang dimaksud dengan Ahlul Bait Rasulullah ya, sebagaimana dijelaskan dari beberapa kitab hadis, yang disebutkan Ahlul Bait Rasulullah itu adalah hanya 5 orang. Adalah yang pertama baginda Nabi sendiri, adalah yang kedua putrinya adalah Sayyidah Fatimah ya. Kemudian yang ketiganya adalah Ali bin Abi Thalib, yang keempatnya adalah Hasan, yang kelima Husain. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan mereka atas doa baginda Nabi adalah orang-orang yang akan senantiasa terjaga ya. Nah, inilah yang disebut dengan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu hanya 5 orang itu ya. Baginda Nabi sendiri, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. Itulah yang dikisahkan dalam sebuah hadis, baginda Nabi memanggil mereka, kemudian mereka dibungkus dengan kain putih, kemudian Nabi berkata, "Hada Ahlul Bait." Jadi inilah yang disebut Ahlul Bait, yang Nabi memohon kepada Allah adalah penjagaan untuk mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan kita sering baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada atau Alu Muhammad. Siapa dia Alu Muhammad itu? Jadi kalau barusan yang Abah sampaikan tentang Ahlul Bait Rasulullah hanya 5 orang. Tapi ada yang kedua adalah yang berkaitan juga kepada baginda Nabi yang disebut Alu Muhammad. Atau Ali Muhammad. Tadi semua. Siapa mereka itu? Adalah dijelaskan oleh ulama adalah yang disebutkan dengan Bani Hashim ya, kelompok-kelompok yang masuk di dalam Bani Hashim ya, dan juga termasuk Bani Abdul Muthalib ya. Di dalamnya itu termasuk Alu Muhammad, bahkan termasuk Ibnu Abbas ya di dalamnya. Barangkali termasuk adalah Zaid bin Haritsah ya, termasuk Alu Muhammad tadi ya. Itu ya, jadi mereka tidak disebut Ahlul Bait ya, tetapi disebut Alu Muhammad tadi ya. Adalah dari golongan Bani Hashim tadi semua ya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Manab bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manab, terus sampai ke atas ya, sampai kepada Adnan ya, bin Adnan tadi semua. Itu disebut Alu Muhammad. Nah, yang ketiga, siapa yang disebutkan dengan Durriyat Rasulillah. Jadi ada Alu Rasulillah, ada Ahlul Bait Rasulillah, ada yang ketiga Durriyat Rasulillah. Yang disebutkan Durriyat Rasulillah ini menurut penjelasan Mbah Mun Jubair adalah siapapun mereka yang memiliki nutfah nubuwah, artinya punya tetesan darah, walaupun nasabnya nanti dari perempuan, misalnya dari Ummu Kulsum, misalnya dari Fatimah yang nanti akan melahirkan Hasan Husain, itu adalah disebut dengan Durriyatu Rasul. Itu disebut Durriyat Rasul yang memiliki catatan tetesan darah ya. Berarti ada sanad nasab darah kepada baginda Nabi. Nah, orang-orang yang ini kalau dites DNA maka akan sama DNA-nya dengan baginda Nabi sampai kapanpun dia.
sampai kapanpun dia, karena DNA itu adalah akan terus terikot tadi semua ya. Ini yang disebut dengan duriyat di semua. Tapi mereka bukan ahlul bait dan mereka pun tidak disebut alu Rasulillah. Tapi dan juga tidak disebut ahlul bait Rasulillah. Tidak tadi semua ya. Nah, menurut Syahid Alwi Maliki, beliau adalah pernah berkata, saya pernah baca dalam sebuah rubrik ya yang semoga juga Allah memuliakan Syahid Alwi Maliki, karena beliau adalah merupakan termasuk adalah duriyat ya, karena sanadnya jelas. Dan kemudian beliau berkata, kenapa banyak ulama dari kalangan habaib dulu ya, misalnya di Sempur ada seorang habaib yang dimakomkan dengan ulama Indonesia. Kemudian di Al-Masturiyah yang saya tahu adalah Mama Masturo, ada seorang habaib yang dimakomkan dengan bersama dengan Mama Masturo di sana. Kemudian sahabat saya Habib Umar Alatos di Pelabuhan Ratu adalah tadi semua. Nah, walaupun yang sekarang masalah Habib ini sedang dipermasalahkan tadi semua. Tapi kembali sahabat, orang-orang yang baik dari kalangan Habib ataupun bukan Habib, baik dari kalangan Syahid, bukan Syarif, tetapi mereka selama mereka adalah berpijak kepada sanad ilmu Rasulullah, maka mereka juga adalah nasabnya sampai kepada Rasulullah dari nasab ilmunya ya, bukan sanad darahnya tadi semua. Nah, bagaimanapun mereka ini semua adalah biarkan urusan ahli ilmu nasab ya. Nah, itu yang disebut dengan Duriyatul Rasul. Bahkan menurut Syahid Alwi Maliki dicurigai ulama-ulama Indonesia ini kalau dites DNA-nya, ulama Nusantara, barangkali Malaysia juga, itu adalah memiliki nutfah nubuwah kepada baginda Nabi kalau dites DNA. Makanya yang saya tahu adalah beberapa Sayyid Syarif yang ada di Indonesia dari kalangan Wali Songo sudah ada puluhan yang mengetes DNA, dan dari khobar yang saya dengar adalah mereka secara sanad ilmunya adalah tersambung, sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah, dan juga sanad nasabnya juga tersambung pada Rasulullah ya. Nah ini, adapun tentang Habib nanti semua adalah apakah mereka sanad nasabnya tersambung kepada Rasulullah, karena pada dasarnya sebutan untuk duriyat ini hanya dua sebetulnya. Karena dari Hasan dan dari Husain ya tadi. Yang satu dari Hasan disebut Sayyid, yang dari Husain disebut Syarif tadi semua. Istilah Habib ini adalah hanya muncul adalah dari Yaman tadi semua. Nah, adapun mereka apakah tersambung atau tidak gitu kan tadi semua, memang harus dibuktikan tadi semua, karena belum lama ini termasuk adalah Habib Umar Al-Hafiz adalah waktu ke Jordan dan di Maroko, beliau adalah atas permintaan Raja Jordan dan juga atas permintaan Raja Maroko, karena di negara mereka siapapun yang mengaku duriyat kepada Nabi itu wajib membuktikan, dan membuktikannya adalah dengan tes DNA tadi semua ya. Dan ternyata sampai saat ini wallahu alam, karena saya tidak melihat sesuatu bukti, bahwa yang jelas dari hasil dari berita yang diberitakan oleh baik Mufti Yaman maupun Mufti Maroko Tunisia, bahwa Habib Umar Al-Hafiz ini adalah tidak terverifikasi tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi barangkali beliau memiliki sanad ilmu yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi ini ya sahabat, jadi ada sanad nasab, ada sanad ilmu ya. Nah, ada kelompok yang keempat, yang pertama ke Ahlul Bait Rasulillah, ada Alu Rasulillah, ada yang ketiganya adalah Duriyatu Rasulillah, yang keempat adalah yang disebut dengan Idratu Rasulillah. Nah ini, Idratu Rasulillah ini siapa? Tadi semua ya. Nah, Idratu Rasulillah ini adalah orang-orang yang memang secara nasab beliau ini memiliki kealiman dari keluarganya. Dia orang alim, dia orang soleh, kemudian bapaknya juga orang alim, orang soleh, terus dan juga sanad ilmunya ya
dan sampai kepada Rasulullah, yang walaupun untuk sanad nasabnya itu juga harus diuji dulu tadi semua ya. Tetapi yang disebut dikatakan khusus namanya idratu Rasulillah karena mereka ini adalah memiliki kekhususan tadi semua. Nah, inilah yang tentang idratu Rasulillah ini disebutkan oleh baginda Nabi waktu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, pada saat engkau sudah tidak ada, siapa nanti yang akan memberikan bimbingan kepada kami?" Maka baginda Nabi bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, engkau nggak usah khawatir, maka nanti aku telah tinggalkan." Itu yang hadis Nabi yang menjelaskan tentang aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Yang pertama adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnat, adalah hadis sunnah, adalah sunnahku tadi semua. Nah kemudian yang disebut idratu Rasulillah ini adalah orang yang memegang tadi amanah baginda Nabi, Al-Quran dan sunnah kangjeng Nabi adalah sekaligus dia adalah orang alim. Jadi dia adalah pemegang dua tadi dua hal yang ditinggalkan baginda Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tapi sekaligus orang ini adalah seolah-olah dipersiapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan Al-Quran dan sunnah. Inilah yang dikatakan dengan idratu Rasulillah. Siapa mereka? Mereka memiliki susunan musalsalah secara sanad tadi semua. Nah, diantaranya menurut Sayyid Alwi Maliki, semoga Allah muliakan beliau, adalah mereka adalah para mursyid, ya, orang-orang yang memiliki silsilah yang jelas. Misalnya kami, ya, saya adalah murid pengarsa Abah Anom tadi, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Nah, kemudian pengarsa Abah adalah muridnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Pengarsa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad adalah muridnya Syekh Tolha bin Tolabuddin, Cirebon. Kemudian Syekh Tolha bin Tolabuddin adalah muridnya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kemudian terus naik ke atas, sampailah kepada Tuan Syabdul Qadir, sampailah kepada Imam Ja'far As-Shadiq, sampailah kepada Hasan, Husain, sampailah kepada Ali, sampailah kepada Rasulullah. Ini yang disebut dengan idratu Rasulillah. Adalah orang yang disebutkan oleh baginda Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi orang ini sebetulnya yang utama dari semua. Dia sanad nasabnya ada kepada Rasulullah, tetapi juga sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Karena saya pernah mendapatkan penjelasan dari Mbah Mun Juber juga, kalau seandainya ada sekelompok orang yang satu mengaku nasabnya kepada Rasulullah, tetapi sanad ilmunya tidak mengikuti sanad, tidak memiliki guru yang musalsalah tersambung. Karena yang guru yang musalsalah itu hanya ada pada Jami'ah Al-Thariqah, ya. Misalnya dari Imam Tijani, dia punya silsilah sampai kepada Rasulullah. Dari Thariqat Sajiliyah, dia punya silsilah sampai pada Rasulullah. Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, dia punya silsilah sampai kepada Rasulullah. Ini yang disebutkan idratu Rasulillah, adalah keluarga Rasulullah dari sanad ilmu dan nasab. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi, aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tetapi ada yang ketiga kata Nabi, yang akan menjelaskan kepadamu. Itulah yang disebut dengan idratu Rasulillah tadi semua. Ulama yang alim, yang memiliki nasab sampai kepada Rasulullah, dan juga sekaligus sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Nah sekarang ini maaf ya, sedang terjadi masalah. Ada orang yang mengaku nasabnya kepada Rasulullah, tetapi tidak menunjukkan akhlak-akhlak Rasulullah. Itu biasanya dia hanya berpegang kepada sanad nasab, walaupun sanad nasabnya juga harus dibuktikan. Sementara dia tidak, sanad ilmunya tidak sama sekali. Karena orang yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah itu, walaupun katakanlah maaf, Habib palsu, Sayyid palsu, Syarif palsu, pasti dia itu soleh. Maka yang utama itu adalah bukan nasabnya,
tetapi adalah sanad ilmunya yang utama. Jadi sanad ilmu adalah yang utama. Nah, akan lebih sempurna kalau sanad ilmunya musalsalah sampai kepada Rasulullah, tetapi juga sanad nasabnya, karena tadi ada dia termasuk kelompok duriyat, ada nutfah nubuah, ada darah yang kalau dites itu berapa ribu tahun pun dia tetap akan memiliki haplogrup tes DNA yang sama kodenya tadi semua ya. Nah, jadi kalau seandainya pertanyaan sahabat, kenapa ada yang ngaku dia duriyat dan dia bernama Habib gitu kan, akhlaknya buruk dan lain sebagainya, barangkali dia hanya berpegang kepada nasab yang dia yakini nasab itu tersambung pada Rasulullah. Tetapi kalau dengan menunjukkan tadi, karena sekali lagi, kalau untuk duriyat itu nggak ada jaminan. Sama seperti kita, ya salah, neraka ya neraka tadi semua. Lain dengan yang 5 tadi, ahlul bait. Ahlul bait itu memang sudah seolah-olah dikontrak oleh Allah, oleh baginda Nabi kepada Allah, maka dibungkus dengan kain. Itulah ahlul bait Rasulullah. Itulah yang dijamin. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran tadi semua ya. Tetapi yang kesini tadi semua, apakah Sayyid, apakah Habib, apakah Syarif, walaupun maaf ya dalam literatur Duriyatur Rasul itu tidak ada istilah Habib itu sebenarnya. Istilah Habib itu datang dari Yaman. Sementara dari Hasan Husain itu makanya yang satu menjadi disebut Sayyid, yang satu disebut Syarif tadi semua ya. Maka di Indonesia Syarif dan Sayyid ini banyak ya. Maka itulah Sayyid Alwi Maliki pernah berkata, kalau seandainya ulama-ulama Indonesia, ulama Nusantara itu adalah dites DNA, maka sesungguhnya ulama-ulama Nusantara ini adalah secara sanad nasabnya bisa kalau dites DNA itu teruji, bisa sampai kepada sanadnya sama dengan haplogrupnya kode DNA-nya baginda Nabi dari semua, dan sekaligus mereka adalah sanad ilmunya juga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kenapa di Indonesia ini adalah hampir ada dulu mungkin lebih dari 50 thoriqoh mutabaroh. Walaupun sekarang adalah hanya 44 thoriqoh mutabaroh. Berarti setiap thoriqoh yang mutabaroh tadi, itulah yang disebutkan oleh idratu Rasulullah. Keluarga dari Rasulullah yang sanad ilmunya yang terjaga. Jadi kalau seandainya dia ada jahil, ada bodoh, itu pasti bukan idratul Rasulillah. Jadi kalau seandainya ulama itu kalau bisa dicek, dia tuh anak siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, itu udah ketahuan. Itu termasuk adalah sanad, itulah yang dikatakan baginda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Maka tidak ada hadis yang mengatakan as-sayyid warasatul anbiya, al-habib warasatul anbiya. Nggak ada, yang ada adalah al-ulama. Berarti yang dilihat oleh baginda Nabi adalah sanad ilmu lebih utama dari sanad nasab. Tapi kalau ada sanad ilmu, sanad nasab sampai kepada Rasulullah, itu lebih utama tadi ya. Jadi kurang lebih Mas Imron kurang lebih begitu. Jadi tadi balik lagi bahwa ada pembagian, ada disebut ahlul bait Rasulullah tadi cuma 5 orang, ada alu Rasulullah adalah Bani Hashim, adalah dari kelompok Hashim, Bani Abdul Muthalib, adalah itulah bahkan tadi Ibnu Abbas, kemudian mungkin Abu Zar Al-Ghifari atau masuk, tapi yang jelas Zaid bin Haritsah barangkali adalah itu termasuk alu Muhammad tadi semua ya. Kemudian ada yang disebut dengan Duriyatu Rasulillah tadi ya, yang memiliki tadi baik dari perempuan maupun dari laki-laki tadi semua, tapi yang sudah kita ketahui cabangnya itu adalah hanya datang dari Fatimah tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Nah, termasuk juga pertanyaan Mas Imron adalah yang berkaitan dengan ayat yang Abah bacakan. Kenapa berbeda tafsiran dengan banyak orang? Kalau Abah mengambilkan tafsir tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, kul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurbah, itu nggak ada kaitannya dengan apakah sanad nasab maupun sanad ilmu tadi semua. Ini Allah sedang bicara, maaf ya, kalau kita menggunakan tafsir
Tuan Syekh Abdul Qadir, tadi ada Al-Jailani ya, yang mana dikatakan oleh beliau. Mungkin Abah agak sedikit buka dulu dari atas sebelum kita bahas ayatnya. Sebetulnya Abah udah berapa kali bahas tentang ini, tentang ayat kul la as'alukum alaihi ajron illa mawaddah fil qurbah. Itu bukan berkaitan dengan hubungan paman, berkaitan dengan nasab, bukan. Tadi semua adalah orang-orang yang menjadi ahli kurbah tadi semua ya. Karena manusia itu 4 lapis, ada mulki, malakut, jabarut, lahut, ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Ruh kudsi itulah di alam kurbah namanya, kurbah tadi ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah tentang ayat ini tadi semua. Allah bahagia kalau seandainya kita menjadi ahli kurbah tadi semua, menjadi ahlullah tadi semua ya. Dikatakan wal kalimatul lati bi afwahil awami nazalat minal lauhil mahfud. Jadi kalimat kalimat yang keluar dari lidah orang awam itu datangnya di lauh mahfud, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Wa huwa alamul jabarut, yang ada di alamul jabarut tadi semua. Itu adalah kalimat yang keluar dari orang awam. Tadi adalah disebut minad darajat. Wal kalimatul lati fi abwahir rijal minal wasilin. Adapun kalimat yang keluar dari seorang rijalullah ya, minal wasilin, yang sudah wusul, adalah nazalat minal lauhil akbar, datangnya itu dari lauhil akbar tadi semua. Bilisanil kursi, dengan lisan kursi, ada bila wasitotin fi alamil kurbah, yaitu di alam kurbah tadi. Dan mulki, malakut, jabarut, lahut tadi. Alam kurbah itu adalah alamnya Allah, alamul lahut tadi. Ruhnya ruh kudsi namanya. Disebutnya wilayahnya disebut kurbah tadi semua ya. Yang Allah suka katakan dalam Quran, "Idza sa'alaka ibadi fa ini qarib." Nah, tadi. Makanya kenapa kita nanti melakukan kurban? Kurban itu adalah orang-orang yang dekat, adalah orang-orang yang tadi, yang ahli kurbah tadi semua. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir sebelum menjelaskan ayat tadi, beliau menjelaskan tentang wiwasitun al-ilmi wa kullu syai'un yarji'u. Segala sesuatu adalah likulli syai'un yarji'u ila aslihi. Segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau seandainya bicara apapun ya di dalam tafsiran Jabarutiyah atau apalagi Lahutiyah, tafsiran apapun dikembalikan kepada aslinya. Dikatakan adalah likulli syai'un yarji'u ila aslihi. Maka pada saat Allah berkata tentang kul la as'alukum alaihi ajron illa mawaddah fil kurbah, ini adalah dikembalikan persoalan itu kepada Allah tadi semua, bukan kepada tadi. Ini kan banyak yang menafsirkan bahwa kata Nabi Muhammad, aku tidak minta apa-apa, tapi aku minta sayangilah keluargaku yang dekat. Nggak ada. Ini nggak ada menjelaskan tentang itu ayat ini sebenarnya. Karena inilah, jadi saya lebih percaya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir daripada tafsiran siapapun tadi semua ya. Karena beliau adalah pelaku dan beliau sudah terbukti dan beliau adalah, kita tahu, adalah kemuliaannya dalam Gausil Adham adalah tadi ya. Nah itulah sampai beliau Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskan, adalah likulli syai'in yarji'u ila aslihi walidzalika talabu ahli talqin yahayatil qalbi fardun. Jadi kata beliau adalah untuk sampai ke kurbah itu, beliau menceritakan mendapatkan talqin dari hati orang yang sudah hidup itu adalah li aslihi walidzalika, ada talabu, mencari ahli talqin li hayatil qalbi, yang sudah hidup, adalah wajib fardun hukumnya tadi semua. Kemudian beliau menuliskan hadis Nabi kama qala thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat tadi semua ya, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dilanjutkan minal mahdi ilal lahdi ya. Wal muradu minhu adalah ilmu ma'rifat wal kurbah, yang dimaksud adalah ilmu ma'rifat dan kurbah tadi. Wal bawaqi fil ulumi dhahirati la yahtaju ilaiha illa ma yu'adda bihal faraidi ka ilmil fikhi fil ibadati kama qala Imam Ghazali hayatul qalbi ilmun adalah paddakhirhu.
Maka carilah tadi hidupnya hati adalah ilmu, galilah dia tadi semua ya. Wa mautul qalbi jahlun tanibhu, maka jauhilah dia. Ada. Kemudian dikatakan ada wa khairu zadi taqwa adalah fazidhu, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi jadikanlah maka berbekalah dengan takwa itu ya. Itulah yang dikatakan, barulah kemudian dikatakan adalah faridu lillahi tabaraka wa taala ayyujawija abidahul kurba. Siapa yang disebut ahli kurba itu wala yaltafita ila darajati kama qala Allah tabaraka wa taala kul. Nah, barulah beliau berkata kul la as'alukum alaihi ajron illa mawaddata fil kurba. Jadi dikatakan adalah yang dimaksud, katakanlah aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayangku di alam kurba. Nah, ini bukan menyayangi keluarga yang dekat tadi semua ya. Jadi kalau seandainya keluarga tadi Abah sudah barikan antara sanad ilmu dan sanad nasab tadi semua ya. Nah, karena sanad nasab Al-Quran sendiri, yang semangat Al-Quran sudah menjelaskan sahabat bahwa nasab itu bukan segala-galanya ya. Maka itulah mungkin salah satu baginda Nabi adalah tugasnya justru adalah pada saat beliau datang pun di kota Mekah, itu adalah menjelaskan bahwa beliau ingin membebaskan masyarakat Mekah dari berbangga-bangga adalah tentang sanad nasab tadi semua. Itulah sebetulnya kebiasaan Yahudi. Orang Yahudi itu sangat bangga dengan nasabnya sendiri. Itulah yang Abah sering ceritakan tentang hadis Nabi adalah innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah wa ta'addu mahabil ajdad. Kemudian kata Nabi bahwa sesungguhnya Allah telah membebaskan wahai kaum Quraisy tadi semua adalah untuk berbangga-bangga dengan nasab. An-nasu li Adam, sesungguhnya Adam itu adalah dari manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswada ila al-ahmar. Tidak ada kemuliaan orang Arab dengan di luar Arab, tidak ada kemuliaan orang kulit merah dengan kulit hitam illa bitaqwa, kecuali adalah takwanya. Nah, inilah maka dikatakan oleh Imam Ghazali adalah wa khairu zadi taqwa fazidhu, maka berbekalah dengan itu. Karena Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Maka tadi bicara sanad ilmu dan sanad nasab nanti ada diikat dengan tadi ada qayyidnya, itu adalah dengan ketakwaan tadi semua ya. Percuma walaupun benar nasabnya kepada Rasulullah baik sebagai sayyid maupun syarif, tapi kalau seandainya akhlaknya buruk tidak ada gunanya, karena kembali sanad ilmu itu adalah ujungnya adalah takwa. Sanad nasab pun harusnya tunjukkanlah ketakwaan kita di hadapan Allah. Apalagi kita membawa nama orang yang besar, nama orang yang kita muliakan, orang yang kita cintai. Maka saya setuju kalau seandainya siapapun mereka yang mengaku nasabnya kepada Rasulullah, harusnya mereka membuktikan baik dengan kitab-kitab kalau ada, kalau tidak, karena sekarang Allah telah persiapkan teknologinya ada. Maka sebaiknya siapapun yang mengaku dia itu Rasul, itu adalah maka silakan adalah menguji, karena Ahlul Bait sudah tidak ada, yang ada adalah hanya Alu Rasulillah sudah tidak ada, yang ada hanya Dzurriyyatur Rasul. Nah, itulah yang harus dibuktikan tadi semua, karena panjangnya jenjang dari Ali bin Abi Thalib sampai sekarang ini 1000 tahun lebih. Maka disitulah ada penyimpangan yang terjadi ya. Maka buat siapa Mas Imron yang bertanya tentang ini, tetap ya, kalau ditanya siapa yang harus didahulukan adalah orang yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Nah, itulah yang Abah jelaskan tadi tentang idratul Rasulullah, orang yang alim, yang memiliki keluarga yang alim, dan kemudian silsilahnya musalsalah tersambung, kayak misalnya kita di Taqi'an dari pengersaabah itu sanadnya adalah kita memahami tadi semua. Maka kenapa pengersaabah disebut 37 tadi semua adalah merupakan generasi yang ke-37, adalah merupakan sanad daripada keilmuan. Tapi boleh jadi itu bukan sanad nasab, tapi itu sanad ilmu tadi semua. Tapi kalaupun dites pengersaabah, saya yakin 1000% nasab pun darahnya
pengen sahabat juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi semua ya. Itulah yang dikatakan oleh Syed Ali Maliki. Beliau berkata, kenapa banyak mereka-mereka yang mengaku Sayyid Syarif atau Habib, nah, tadi semua ada dimakom-makomkan di makom-makom ulama. Karena mereka dulu yang mengaku Habib itu sangat cinta dengan ulama Indonesia. Sampai mereka minta, termasuk sahabat saya Habib Umar Alatos, dimakomkan di Pondok Pesantren Gunung Sumping karena beliau sangat mencintai Mama Ajengan Gunung Sumping. Jadi yang dibalik ya. Kemudian di Almasturia, kemudian di Sukalarang, kemudian di Sempur dan lain sebagainya. Jadi dulu mereka para yang mengaku dirinya Habib itu merasakan betapa ingin dekat dengan orang-orang. Itulah yang menurut saya mereka itu justru ulama-ulama kita ini banyak termasuk dalam idratu Rasulullah. Orang-orang yang memiliki sanad ilmu sampai Rasulullah, tapi mereka tidak pernah mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada Rasulullah. Karena yang lebih penting itu adalah akhlak ya. Yang lebih penting itu adalah adab. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita buktikan bahwa kita ini adalah dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita teriak dzurriyyat Rasul, tapi justru inilah maka ulama-ulama Nusantara dari para wali songo adalah termasuk dari keluarga kami semua, tidak ada yang pernah mengaku dia dari dzurriyyat siapa, silsilah siapa. Itu tadi semua ya. Jadi intinya bahwa bukan berarti bahwa ulama-ulama Indonesia itu adalah sanad nasabnya atau dzurriyyat tidak tersambung pada Rasulullah, karena mereka lebih menjaga nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita berbangga-bangga dengan nasab. Itulah sebetulnya yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah itu benci kepada orang-orang yang berbangga dengan nasab tadi semua ya. Karena nasab itu tidak menyelamatkan tadi semua. Zaman Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan Kan'an dan ibunya. Zaman Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Zaman Nabi Ibrahim Khalilullah tidak bisa menyelamatkan ayahnya Azar. Dan zaman baginda Nabi tidak bisa menyelamatkan paman yang dikasihinya adalah Abu Thalib. Dan juga pamannya yang lain, barangkali walaupun tidak dibencinya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi juga sama, baginda Nabi tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau seandainya nasab itu bisa menyelesaikan, berarti seharusnya mereka itu semua bisa ditolong. Maka itulah makanya sahabat, kembali kepada apa yang disampaikan baginda Nabi. Aku telah tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan yang As-Sunnah. Dan yang ketiganya adalah al-ulama warasatul anbiya. Itu yang istilah tadi katakan al-idratu Rasulullah. Keturunan Rasulullah yang memiliki kealiman, yang memiliki silsilah sampai ke atas, tetapi dia memiliki silsilah yang jelas tadi semua. Kayak Abah Anom sampai kepada baginda Nabi semua. Beliau hanya dikenal sebagai nasab ilmunya sampai kepada Rasulullah, nasab torikotnya. Tetapi kalaupun dicek, saya yakin 1000% sanad darahnya juga pasti tadi semua ya. Itu saja barangkali Mas Imron, Mas Bambang, semua yang bertanya tentang ini. Barangkali mudah-mudahan dari jawaban saya ini jadikan sebagai landasan dasar ya. Jadi jangan kita ini merekedeweng bahasanya tadi semua ya. Nggak ada gunanya kok. Nasab itu nggak ada gunanya. Sama sekali tidak bisa memberikan syafaat. Yang baginda nabinya sendiri saja. Nah tadi, bahkan Nabi Ibrahim pun, bahkan Nabi Nuh pun, bahkan Nabi Lut pun tidak bisa. Yang berkaitan dengan nasab, selama orang yang dibelanya adalah keluar dari sanad ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya begitu. Selama ilmunya keluar daripada sanadnya nabi-nabi tadi, walaupun anaknya sendiri, walaupun istrinya sendiri, walaupun ayahnya sendiri, walaupun pamannya sendiri, selama nasab ilmunya tidak sejalan tadi ya, maka tetap tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah ribut urusan ini, tapi bagi siapapun mereka yang mengaku, karena ada aturan, baik itu di Tunisia, di Maroko, di Yaman, dimanapun siapapun yang mengaku dzurriyyat, wajib untuk membuktikan kedurriyatannya. Nah sekarang ini dengan tes DNA. Itu saja, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini adalah bisa sedikit memberikan jawaban. Tadi untuk sempurnanya, tanyalah kepada orang-orang yang lebih mengerti, lebih alim, ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.